Listrik statis. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang teori atom. Muatan listrik. Kita bahas dulu tentang teori atom. Zat itu terdiri dari bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi yang disebut atom. Atom itu terdiri dari subatom, yaitu inti kemudian dikelilingi oleh elektron. Inti sendiri tersusun dari proton dan elektron. Atom terdiri dari partikel antara lain proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron netral. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sedangkan atom yang bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Plastik digosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektronnya dari kain wol pindah ke plastik, sehingga plastik kelebihan elektron. Bagaimana kalau kain sutra digosokkan ke kaca? Kaca yang digosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Kaca yang sudah digosok dengan kain sutra bermuatan positif, didekatkan dengan kaca lagi yang bermuatan positif, maka akan ditolak. Muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak. Plastik yang sudah digosok dengan kain wol bermuatan negatif, dengan kaca yang sudah digosok dengan kain sutra bermuatan positif. Jika didekatkan antara plastik dan kaca tadi akan terjadi tarik menarik, karena muatan yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik. Hukum Coulomb. Lihat animasi berikut. Muatan yang sama akan tolak menolak. Muatan yang berbeda akan tarik menarik. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jika dituliskan menjadi rumus Fc gaya Coulomb sama dengan konstanta, ini bilangan tetap, kali Q1 atau muatan benda pertama kali Q2 muatan benda kedua dibagi jarak kuadrat. Contoh soal. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom yang terpisah sejauh 2 cm. Bila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9, berapakah gaya kolom antara kedua muatan? Diketahui. Berarti muatan benda pertama 1,6 kali 10 pangkat min 9. Muatan benda kedua Q2 3,2 kali 10 pangkat min 9. Jarak kedua benda 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Konstantanya yang tadi 9 kali 10 pangkat 9. Ditanyakan gaya kolom kedua muatan atau FC. Jawab
Pertama, masukkan rumus dulu. Masukkan F sama dengan konstanta tadi. Dimasukkan Q1 dimasukkan kali Q2 dimasukkan dibagi jaraknya, masukkan. Kalau ada perkalian seperti ini, perkalian pangkat dijumlahkan 9 ditambah min 19, jadi min 10 ditambah min 19, 20 min 29 dibagi min 2 kuadrat sama dengan 4. Min 29 dikurangi 4 sama dengan min 25. Angka depannya ini dikalikan 9 kali 1,6 kali 3,2. Nah, dibagi 2. Hasilnya 11,5 kali 10 pangkat min 25 Newton. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada dalam medan listrik benda bermuatan Q. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan, maka gaya pengaruhnya semakin kecil sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Jadi arah gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan, arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Muatan positif tadi gaya listrik meninggalkan muatan. Kalau didekatkan dengan benda negatif, kelihatan akan menuju ke arah, karena benda negatif menuju ke arah muatan. Kelihatan kalau benda positif dengan benda positif ya, sama-sama meninggalkan muatannya. Begitu pula yang benda bermuatan negatif dengan negatif didekatkan, ini masing-masing muatannya menuju ke muatan benda. Di mana E adalah medan listrik, F gaya dengan satuan Newton, Q muatan uji. Jika E ditanyakan sama dengan konstanta kali muatan sumber kali muatan uji dibagi jarak kuadrat kali muatan uji. Atau medan listrik sama dengan konstanta kali muatan sumber dibagi jarak kuadrat. Elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Prinsip kerja elektroskop. Pada saat elektroskop netral, daun elektroskop tertutup. Pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop akan terbuka. Beda potensial energi listrik. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik. Delta V sama dengan W per Q, di mana delta V adalah beda potensial listrik, W energi listrik dalam satuan joule, Q muatan listrik dalam satuan coulomb. Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan ke awan lainnya. Bagaimana terjadinya kilat? Awan bermuatan negatif menyambar rumah yang bermuatan positif.
Karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan. Artinya rumah tersambar petir. Prinsip kerja penangkal petir. Ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan sehingga atap rumah menjadi bermuatan positif, maka muatan-muatan negatif awan mengalir dari awan ke bumi melewati penangkal petir yang terbuat dari bahan konduktor yang baik. Maka ketika melewati muatan listrik negatif dari awan tidak menyebabkan kerusakan. Ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan sehingga atap rumah dan penangkal petir menjadi bermuatan positif, karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang ujungnya runcing, maka udara di sekitar penangkal petir akan terionisasi. Ion negatif akan ketarik penangkal petir dan dialirkan ke bumi, sedangkan ion positif ketarik awan dan menetralkan awan. Demikian penjelasan singkat tentang listrik statis atau listrik tidak bergerak atau listrik diam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.